Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Bapa atas segala berkat-Mu yang melimpahi kami. Sungguh pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur atas kesehatan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami, terutama satu hari yang baru. Ya Bapak, sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapak, ajarlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 34. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini dan untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kembali kami bacakan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, melalui nats kita pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Sesungguhnya tiada persoalan hidup yang sulit bagi Tuhan, bagi kita orang percaya. Tetapi satu catatannya, syaratnya adalah kita harus benar-benar menyerahkan persoalan hidup kita itu kepada Tuhan. Kita harus benar-benar meminta pertolongan Tuhan, dan kita harus benar-benar serius meminta di dalam doa, serius meminta perlindungan Tuhan. Aslinya kita harus bersandar penuh bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini tidak berdaya. Jikalau tidak Tuhan lagi yang membantu kita, maka kita tidak akan lepas daripada persoalan ini. Seperti yang kita lihat di dalam nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu yang dilakukan oleh Hizkia, di mana ketika dia sudah mengetahui bahwa Asyur akan memerangi Yehuda, lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke bait Allah, dia memakai pakaian berkabung, lalu dia dengan serius berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan menunjukkan dirinya yang akan berkabung di mana wilayahnya, daerahnya Yehuda akan diperangi oleh Asyur, tentu tidak akan ada lagi pertolongan yang diharapkan untuk menyelamatkan mereka, hanya kepada Tuhan. Lalu dia datang kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, lalu dia dijawab. Tuhan menjawab dua-duanya, Tuhan menjawab permohonannya itu, dan inilah janji Tuhan akan dua-dua Hizkia tadi. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lalu benar Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita baca nanti 2 Raja-Raja pasal 19 ini, kita melihat bagaimana Allah bertindak untuk membela Yehuda. Dan pada malam hari semua tentara Asyur lebih dari 100.000 orang itu mati. Ketika bangsa Yehuda bangun pagi-pagi, mereka sudah melihat bahwa semua sudah mayat. Dan bahkan lebih parah lagi ketika Tuhan itu sudah ikut campur tangan, bahkan kerajaan Asyur itu dikudeta oleh anaknya sendiri ketika mereka hendak meninggalkan Yehuda. Itulah kita lihat bagaimana ketika Tuhan itu ikut campur tangan, ketika Tuhan itu menyelamatkan umatnya, dan begitu juga dengan ketika Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Maka seperti yang dilakukan Hizkia, itu yang harus kita lakukan. Dia tidak meminta pertolongan oleh bangsa lain,
Dia tidak meminta kekuatan yang lain, raja-raja, penguasa-penguasa yang lain supaya menjalin kerjasama untuk membantu mereka memerangi Asyur. Tidak. Dia hanya mengadu kepada Tuhan, dia hanya pasrah meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan begitu hendaknya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dimana ketika kita dihampiri kesulitan, ketika kita bertemu dengan yang namanya penderitaan, beban hidup, itu tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang masalah yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan. Tantangan hidup yang Tuhan selesaikan di dalam hidup kita, tinggal di diri kita sendiri. Apakah memang benar-benar pengaduan kita itu kepada Tuhan tulus dari dalam hati? Apakah kita benar-benar seperti Hizkia, betul-betul menundukkan diri, hanya berharap kepada Tuhan, kepada Allah saja? Apakah benar demikian? Itu yang menjadi sebuah refleksi bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Maka ke depan melalui nats ini kita diingatkan tidak ada yang perlu kita takutkan. Persoalan hidup itu bisa biasa-biasa saja, dan bahkan orang yang hidup pun semestinya harus memiliki persoalan supaya imannya semakin kuat, imannya semakin hebat. Dan ketika hidup kita dihampiri oleh masalah-masalah, maka yang harus kita lakukan adalah seperti yang dilakukan Hizkia. Maka yakinlah Tuhan akan menolong kita di setiap penderitaan kita, di setiap kesulitan kita. Kadang kalau kita bandingkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita meluapkan perasaan kita, kita menyampaikan keluh kesah kita kepada dunia ini, apa yang kita dapatkan? Bahkan orang yang ada di sekitar kita, bahkan saudara-saudari kita, tidak akan pernah mampu setia untuk selalu membela kita, mendampingi kita dalam setiap permasalahan. Tetapi Tuhan itu akan tetap setia. Dia tidak akan pernah mengatakan kepada kita, saya sudah bantu kau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah menghitung apa yang sudah Ia berikan kepada kita, pertolongannya yang sudah berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah menghitung itu. Itu yang menjadi dorongan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam menapaki hidup kita ke depan. Karena di depan perjalanan kita besok, kita tidak tahu rintangan apa yang akan kita hadapi, pergumulan yang seperti apa yang akan kita hadapi, musuh-musuh seperti apa yang akan kita hadapi. Tetapi nats ini menenangkan, meyakinkan kita bahwa Tuhan mampu untuk membantu kita, Tuhan mampu untuk menyelamatkan kita. Maka serahkanlah kepada Tuhan segalanya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, ketakutanmu kepada Tuhan, mengadulah kepadanya, tetapi di dalam kerendahan hati. Sebab Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Semoga kita dimampukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, dan sehingga kami semakin mengerti bahwa tiada masalah yang terlalu besar dan tiada rintangan yang sulit bagi Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kami, jikalau meminta sesuatu kepadamu, hendaklah kami seperti hamba-Mu Hizkia, yang selalu di dalam kerendahan hati dan tulus, serta hanya berharap kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati semua orang percaya di dunia ini. Biarlah kami setia dalam melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Dan biarlah juga perjalanan hidup kami semakin terarah sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami seiman yang ada di Sumatera Utara, Sibolga, Tampeng, Tapanuli Utara, yang berduka, yang diterpa oleh bencana alam, banjir bandang dan gempa bumi pada saat ini. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, Bapa, mampukan mereka, ingatkan mereka, supaya mereka seperti hamba-Mu Hizkia hanya berserah kepada-Mu,
karena tangan-Mu akan kuat untuk menopang kami semua, terlebih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi pada saat ini. Berkati mereka semua Bapa, hiburkan keluarga yang berduka, supaya bencana ini tetap cepat selesai dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya kemanapun kami melangkah, Tuhan akan menuntun langkah kami. Tuhan akan menuntun kami untuk selalu berlaku yang baik, berperilaku seperti Tuhan yang menginginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.